Alright guys, drama Bitcoin crash sudah dimulai. Jadi banyak yang menyerah ini kayaknya ya. Ini pada merah-merah. Kita lihat di Crypto Bubbles ini hanya satu yang hijau. Jadi untuk keadaan kita sekarang ini memang koreksinya luar biasa kejam. Akan tetapi teman-teman ya, dengan drama Bitcoin crash yang terjadi ini, kemudian altcoins pada kacau, ada berita positifnya yang akan kita bicarakan di edisi update kita kali ini. Teman-teman, apabila kalian masih yakin ya, seperti dikatakan oleh Cryptondo di sini, lagi dikasih dip ini sob. Jangan lupa share coin yang kalian yakin buat bull runs untuk tambahan posisi barang. Jadi ada yang takut, ada yang sudah menyerah, ada yang masih yakin ini akan lanjut. Oleh karena itu jangan pernah takut sama saus. Jadi ini sausnya nih, merah-merah semua ya. Teman-teman, salah satu spekulasi kita kenapa Bitcoin turun ini adalah karena MicroStrategy buys another 2.1 billion worth of Bitcoin. Jadi setiap kali dia terjadi pembelian ini, si Michael Saylor ini teman-teman dengan MicroStrategy-nya itu sering terjadi penurunan harga pada aset kripto. Ini faktor kebiasaan saja ya, apakah ini valid atau tidak, ya kita bisa lihat ke riwayatnya. Setiap kali dia melakukan pembelian, seringkali terjadi koreksi pada harga si Bitcoin. Tetapi dalam long terms, harga Bitcoin itu selalu terjadi kenaikan. Teman-teman, adalah hak semua orang juga untuk mengeluarkan pendapatnya di sini, baik yang bearish ataupun yang bull atau perma bull atau perma bearish bolehlah. Salah satu di sini adalah Mr. Wolf di sini dia katakan dia sudah menjual 100.000 Bitcoin di harga 100.000 maksudnya. Perjalanannya sudah sangat menyenangkan, oleh karena itu dia berhenti di area 100.000, tidak lagi masuk ke Bitcoin, dan dia sedang menunggu untuk buyback dia di level 31K. Semoga orang-orang yang berpikiran positif ataupun negatif ini akan mendapatkan profitnya. Jadi saya tidak against siapa-siapa di sini, karena itu adalah hak semua orang untuk berinvestasi, membeli, menjual, ataupun dia bull ataupun dia bear dalam hal ini sahabat Black Cuan. Sementara untuk keadaan kita di sini, secara beritanya di sini yang menarik adalah Bitcoin bears ini akhirnya take over ketika harga Bitcoin tumbang di bawah 100.000. Sementara itu ada range di sini antara 100.000 dan 114.000 ini masih dalam jangkauan si Bitcoin ke depan ini sahabat Black Cuan. Oleh karena itu kalau kalian masih yakin bull run akan lanjut di sini sahabat Black Cuan, tekan like di video kali ini. Itu aja. Atau kalian subscribe ke channel ini. Teman-teman, jika history adalah guidance kita, adalah penunjuk jalan kita, atau jika sejarah terulang, maka di bulan Desember tahun 2020, di tahunnya halving itu teman-teman, kita melihat semacam koreksi di sini. Akan kita jelaskan nanti secara lebih detail. Untuk itu sahabat Black Cuan, kita dive in dulu di sini. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, jika kalian hold Bitcoin ataupun kripto, kita sama nasib kita di sini, kita sedang menikmati penurunan ini, ya bolehlah kalian berikan saya like di sini ataupun mensubscribe ke channel ini. Sudah 2 kali saya ngomong ini, udah kelewatan sebenarnya. Oke, kita lanjut ke harga di sini. Untuk update harga Bitcoin di sini berada di 96.700-an dolar, sahabat Black Cuan. Kemudian Ethereum terjadi koreksi juga di sini ke 3.600. Jadi memang kalau kita perhatikan range untuk Ethereum ini ke depan ya, bisa jadi akan turun lebih rendah dari ini dan setelah itu ketemu bottom dan akan naik. Dan kenapa kita ekspektasikan akan terjadi ketemu bottom untuk si Ethereum ini akan kita bahas di akhir video kali ini, serta seperti apa dia akan berdampak kepada altcoins lainnya. Sementara ini untuk alt season index kita akhirnya terjungkal dia dari area altcoin season di level 75. Pernah dia terjadi kenaikan sampai ke 88 levelnya di sini dan tinggi sekali. Dan di sini banyak yang sudah tipe-tipe, selamat ya, congratulations kepada teman-teman yang sudah melakukan penjualan di area-area di sini. Sementara itu, ini sudah mulai terjadi bounce ya dari level berapa di sini? 65, sudah naik ke 69 sekarang ini sahabat Black Cuan, dan mari kita tunggu seperti apa news ataupun keadaan market nanti ke depan ini. Dan salah satu yang menyebabkan altcoins turun-turun juga kan ini sahabat Black Cuan ya. BTC.D itu terjadi kenaikan. Jadi dominansnya itu naik 5714. Koreksilah para altcoins di sini sahabat Black Cuan.
Jadi sudah beberapa kali ya kita bicara bahwa di November itu diekspektasikan akan terjadi penurunan di BTC Dominance dan ternyata benar sampai di awal Desember. Akan tetapi tesisnya Benjamin Cowen teman-teman bahwa paling telat itu Januari itu dominance Bitcoin itu akan benar-benar terjungkal. Dan untuk sekarang ini maka kita bisa ekspektasikan ada sedikit perlawanan ya, kenaikan dari BTC dominance yang otomatis juga akan bikin altcoins tertekan. Dan balik lagi ke postingan Black Chuan di sini. Mana dia? Ini dia. Apabila sejarah ini adalah petunjuk, teman-teman, di sini saya memperlihatkan kepada sahabat Black Chuan mengenai area-area di bulan Desember ketika terjadi koreksi, dan ini tahun 2020 yang juga termasuk tahun halving ya, di tahun 2020 sebelum masuk ke tahun 2021. Apabila sahabat Black Chuan perhatikan di sini di area Desember mana nih? Tanggal 10 ya, mana dia? Ini dia. Tanggal 10 Desember memang itu terjadi penurunan sahabat Black Chuan. Kita bisa lihat di sini penurunan di sini. Kemudian setelah terjadi penurunan, antisipasi Natal ya, orang-orang bilang seperti itu, dan di tanggal 20 di sini. Di tanggal 20 atau tanggal 17 lah di sini ya, 16 ini sudah terjadi kenaikan di harga si Bitcoin. Di area ini sahabat Black Chuan, dia sudah terjadi kenaikan. Kayaknya kita dibikin terkecoh ya. Jadi kita di awal-awal itu, oh Natal akan bikin orang banyak jual aset untuk persiapan Natal. Kemudian harga dibikin turun. Akhirnya retail goyang di sini. Jadi ini berkaitan dengan histori. Apakah ini akan terulang? Mari kita lihat ke depannya. Atau jangan-jangan ini tidak akan terulang juga, mari kita lihat seperti apa market ini akan beraksi ke depan ini sahabat Black Chuan. Jadi ini bukan tentang kepastian akan terjadi, hanya saja saya katakan jika sejarah ini akan terulang atau jika sejarah adalah sebuah petunjuk riwayat masa lalu, maka di bulan Desember, akhir Desember ini kita ekspektasikan akan terjadi kenaikan pada harga si Bitcoin seperti yang terjadi di tahun 2020, Desember 2020 tersebut sahabat Black Chuan ya. Kemudian sekarang ini mari kita lihat ROI-nya, Return of Investment dari Bitcoin dengan mempelajari 3 siklus yang pernah terjadi sebelumnya. Dan ini saya screenshot langsung dari Benjamin Cowen. Teman-teman, kita perhatikan ya di sini yang warna ungu di sini adalah siklus kita yang sekarang ini. Sementara kalau yang hijau ini adalah siklus yang keempat yang sebelum ini. Kemudian siklus ketiga itu ada di warna orange ini sahabat Black Chuan. Dan posisi kita di sini masih sisa berapa lama ini? Sisa sampai ke 1100 hari ini masih kita punya sekitar 300-an hari ke depan ini sahabat Black Chuan ya. Dan kalau kita pisahkan ya dari siklus-siklus yang lain, kita sisakan tinggal 2 aja nih. Untuk yang siklus ketiga kita bandingkan karena ini paling mirip dengan siklus kita sekarang. Yang warna ungu ini adalah siklus kita sekarang. Dan apakah kita akan memimik, meniru pergerakan di market cycle tree, teman-teman? Saya harap itu yang terjadi nanti. Saya harap itu yang terjadi. Kemudian, sahabat Black Chuan, apabila memang kita akan go parabolik di bull market kali ini, kita perlu lihat apa yang dikatakan oleh Bitcoin Archive di sini, akan ada channel-channel yang harus ditembus oleh Bitcoin ini. Apabila dia menembus ini channel kedua saja ini sahabat Black Chuan, ini sudah di atas 200.000 per satu Bitcoin. Apabila kalian menganggap ini bisa terjadi, coba berikan opini kalian di kolom komentar. Apabila kalian menganggap ini justru akan terjadi resisten atau penolakan di sini, kemudian Bitcoinnya akan turun sampai ke 30.000, teman-teman silakan juga memberikan pendapat kalian di sini. Oke? Karena apabila kita melihat investasi ini sahabat Black Chuan terutama di kripto ataupun di Bitcoin ya, kalau kita lihat dalam time frame yang kecil-kecil kayak days seperti itu, jantungan kalian, asli jantungan. Kemudian kalau kita lihat dalam tahunan, itu dia terjadi seperti ini. Naik dulu, kayak orang swing. Naik dulu baru turun sedikit, habis itu naik lagi. Dan kalau kita lihat dalam dekade, parabolic move dia guys. Ada satu hal teman-teman saya ingin tambahkan di sini sebagai referensi saja. Ini curhatan pribadi saya. Saya punya 2 teman di sini, saya panggil mereka Upin dan Ipin. Ketika bear market, acu tak acu mereka. Mereka lihat candle ya udahlah kayak gitu ya. Tapi begitu harga mulai terjadi kenaikan sampai ke area 100.000, nah mereka mulai sibuk depo. Dan buat saya pribadi, itu adalah indikator kita masuk ke fase bull run yang selanjutnya.
Jadi mungkin teman-teman punya juga indikator di luar konteks ya, atau di faktor eksternal market gitu ya. Silakan juga menulis di kolom komentar seperti apa indikator yang kalian observasi atau kalian sadari, oh ternyata ada indikator eksternal yang terjadi di luar market yang saya juga alami sendiri. Itu yang menariknya di sini teman-teman ya. Selanjutnya saya ingin berbicara mengenai faktor eksternal dari market ini yang berkaitan dengan regulasi ataupun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan baru yang dalam hal ini topiknya itu fokus ke Amerika. Dalam hal ini si Donald Trump ya. Impact dari kemenangan Donald Trump terhadap Middle East. Banyak yang meyakini ketika Donald Trump mengambil alih negara Amerika menjadi presiden maksudnya di sini, dampaknya dia ini akan soft atau dia akan lembut atau akan friendly ya ke market seperti itu sahabat Baekcuan, karena Middle East diekspektasikan akan adem ayem. Jadi berita ekonomi ke depan ini diekspektasikan tidak akan terlalu banyak diwarnai oleh pertempuran-pertempuran. Karena kita tahu Donald Trump ini tidak suka perang, karena dia senangnya dolar. Jadi supaya dolarnya aman, maka dia akan menghindarkan atau menghindari banyak terjadi perang. Sementara kita tahu Joe Biden kemarin itu kan, kita bisa lihat Rusia menyerang ke Ukraina. Itu di eranya Joe Biden. Berita positif berikutnya adalah Microsoft shareholders ini akan ada voting besok untuk menentukan apakah mereka akan memasukkan Bitcoin ke dalam treasury mereka. Dan ini juga berita positif yang dari luar market ya, faktor eksternal market, tapi ini berkaitan langsung juga dengan si Bitcoin-nya teman-teman. Kemudian apabila Binance ini kembali masuk ke pasar Amerika, saya bisa bayangkan BNB guys. Saya membayangkan harga BNB akan terjadi pemulihan seperti itu apabila BNB masuk lagi ke Amerika. Dan sementara ini masih dikatakan sebagai premature discussion. Jadi ini masih belum terlalu hype untuk didiskusikan bahkan oleh si Richard Teng di sini ya, teman-teman. Kemudian kita next ke Rusia di sini. Berita yang positif dari Rusia adalah setelah beberapa tahun dia ban Bitcoin, kali ini ada berita bahwa Rusia ini akan mengajukan proposal untuk menciptakan yang namanya itu Strategic Bitcoin Reserve di Rusia. Teman-teman, dengan penurunan harga Bitcoin yang kita lihat sekarang ini, dengan saus-saus yang banyak-banyak ini, kemudian ada berita tentang Rusia yang akhirnya menjadikan Bitcoin sebagai reserve di sana, guys. Kalian pikir sendiri deh seperti apa ke depan ini untuk si Bitcoin-nya. Saya hanya menyajikan beritanya di sini. Kemudian, sahabat Baekcuan, ini dari Angga Andinata. Salut to Angga. Dia kasih kita juga clue yang positif ke depan ini ya. Karena Charles Schwab ini menyarankan kliennya ini minimal harus punya 10% exposure ke Bitcoin. Atau kalau tidak mereka akan ketinggalan kereta. Ya kita tahu ini institusi besar yang aset under manajemennya dia itu 7,13 triliun US dollar. Ini Betty ya, tipis-tipis ini bedanya sama BlackRock sahabat Baekcuan. Kalau BlackRock itu kan di atas 10 triliun ya. Ini 7,13. Kemudian Amazon juga di sini yang menarik adalah sebagai strategic Bitcoin reserve, dia ini mengizinkan para pembeli shoppers ini untuk membayar menggunakan Bitcoin. Guys, beritanya semakin positif. Harganya memang turun, tapi beritanya positif. Kemudian, dalam beberapa hari ke depan, ini yang menarik dari Dennis Potter lagi ya. Dalam beberapa minggu ke depan, the next 2 weeks will be insane for Bitcoin. Akan ada kejadian yang gila-gilaan di Bitcoin ini dalam beberapa minggu ke depan. Saya kira ya, apabila kita mengaca ke grafik yang saya tampilkan tadi, untuk kegiatan atau kejadian Bitcoin di bulan Desember ini, di tanggal 20 ke atas itu Bitcoin sudah naik nih sahabat Baekcuan. Dan apabila benar apa yang dikatakan oleh si Dennis Porter di sini teman-teman, dalam beberapa minggu ke depan akan ada insane atau kejadian yang gila-gilaan ke Bitcoin ini, maka kita pantaslah kiranya untuk menunggu ya. Dan dia memastikan bahwa dia akan mengkonfirmasi ada 3 huge announcement coming. Dan ini kita tunggu nih dari si Dennis Porter. Ada juga di sini berita yang kita tunggu dari Antonio Pompliano yang merupakan maksi dari Bitcoin. Dia katakan ini pertanggal 9 Desember, tomorrow morning we will find out the public company were buying Bitcoin last week.
besok kita akan lihat perusahaan mana saja yang telah membeli Bitcoin dalam seminggu terakhir. Dan saya cari-cari beritanya belum ada. Yang ketemu di sini adalah dia meyakinkan atau dia memastikan bahwa dalam 18 bulan atau lebih ke depan ini kita belum akan melihat bear market. Apabila kalian setuju dengan Antonio Pompliano, tulis juga opini kalian. Atau kalian tidak setuju, tulis juga apa kontra opini kalian terhadap Antonio Pompliano di sini. Kemudian sebagai penutup di sini berkaitan dengan Ethereum, sahabat Black Cuan ya. Saya tahu penurunan yang terjadi sekarang ini memang bikin altcoins pada merah-merah, tetapi teman-teman, kita mesti melihat ada perbedaan yang signifikan di sini. Interest kepada Ethereum ini naik, teman-teman. ETH sentiment at new height for the year. Dan ini menandakan bahwa Ethereum ini mulai banyak orang yang akan beli dia. Dan seperti di video saya yang sebelumnya, di sebelum video yang ini kalian bisa lihat ya di sini, bahwa Ethereum ini apabila nanti ETF-nya itu ada staking rewards-nya, maka dia akan sama dengan orang yang pegang saham yang mendapatkan dividends. Dan kayaknya antisipasi ke sana juga yang menyebabkan interest kepada si Ethereum ini naik, teman-teman. Dan apabila Ethereum ini nanti akhirnya di bulan Desember ini atau paling telat awal Januari, dia tembus ATH yang sebelumnya, teman-teman, maka kita bisa mengkonfirmasi semua altcoins itu akan spark, akan terjadi kenaikan. Dan sebelum saya tutup video kali ini, harap diingat bahwa ini bukanlah financial advice, teman-teman. Saya tidak sedang mengajak kalian ataupun mempengaruhi kalian agar FOMO di sini. Tidak, jangan FOMO, apalagi panik. Saya tidak ada mengajak kalian untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tetap, sahabat Black Cuan, melakukan riset kalian secara mandiri. Dan mari kita menikmati perjalanan ini. Guys, let's enjoy the ride, guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.